Hai Papa Mama sahabat JKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya, Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk Papa Mama yang setia mengikuti program ini. Salut untuk Papa Mama yang tetap semangat beraktivitas bersama anak. Buat Papa Mama yang baru bergabung, kita kenalan dulu yuk. Program ini mengajak Papa Mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Dilengkapi juga dengan info dan tips parentingnya juga. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV, program Geku Giku, Gerejaku Girangkanku. Beraktivitas bersama anak mungkin tidak selalu dapat dilakukan, tapi pastikan paling tidak di hari Minggu. Tetap ajak anak beraktivitas bersama setelah sekolah minggu online di rumah. Kalau Papa Mama bingung aktivitasnya apa, ayo kita ikuti aktivitas dari Geku Giku. Geku Giku sudah menyiapkan alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara mini parenting. Dalam acara ini kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana jika anak terlanjur lama menggunakan ponsel atau gadget dan sulit lepas. Bagian kedua. Saya Yusuf Cahaya. Pada bagian pertama kita sudah bersama-sama belajar mengontrol penggunaan ponsel anak dengan aplikasi parental control. Ada kemudahan dan keuntungan yang ayah bunda bisa dapatkan. Namun ayah bunda butuh usaha untuk mempelajari aplikasi ini. Memang terkadang agak rumit. Ada proses yang harus diikuti pada saat mendaftar. Tetapi setelah diinstal dan kemudian dijalankan, akan ada banyak hal yang menolong ayah bunda, meringankan tugas ayah bunda sebagai ayah yang mengontrol atau ibunda yang mengontrol penggunaan ponsel anak. Berdasarkan ulasan aplikasi ini, ya, di penyedia aplikasi umumnya, meskipun tidak semua, anak-anak kita cenderung berespon negatif terhadap aplikasi ini. Mereka jengkel, mereka marah karena dibatasi waktunya menggunakan gadget, atau tiba-tiba aplikasi ini tertutup dan ponsel mereka tidak bisa diakses, dan mereka kemudian menuliskan kejengkelan di ulasan aplikasi ini. Ayah bunda dibatasi memang tidak mengenakan bagi anak kita. Namun ketika aplikasi ini sudah berjalan, diinstal, dan itu diinstal ketika mereka masih dalam usia yang dini, mereka akan melihat dan mengalami bahwa pola penggunaan yang teratur itu akan terjadi, dan mereka akan lebih terbiasa menerima bahwa ada saat-saat tertentu mereka tidak bisa mengakses aplikasi, tidak bisa mengakses ponsel, dan akhirnya itu tidak masalah buat mereka. Dan memang ada saat-saat di mana mereka tidak perlu untuk menggunakan ponsel. Tetapi ayah bunda, untuk tidak memperparah respon negatif mereka akibat dibatasi penggunaannya, atau mengurangi respon kejengkelan mereka setelah aplikasi itu berjalan, pada bagian kedua ini ada beberapa tips berikut yang ayah bunda bisa lakukan yang akan mendukung setelah parental control ini berjalan. Yang pertama ayah bunda yang bisa ayah bunda lakukan adalah memberi teladan. Penting ayah bunda untuk memberikan teladan atau contoh kapan menggunakan gadget dan kapan tidak menggunakan gadget atau ponsel. Jika pagi ayah bunda terbiasa membuka ponsel untuk melihat pesan, hiburan melalui YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, ini akan menjadi contoh buat anak-anak untuk nanti mereka akan melakukan hal yang sama yang ayah bunda lakukan. Meski saat anak melihat tindakan ayah bunda, mungkin mereka belum melakukan. Jadi ini prinsipnya ayah bunda. Prinsipnya adalah melihat adalah belajar. Saya ulangi, melihat adalah belajar. Melihat belum tentu akan melakukan, tetapi setidaknya ketika melihat, anak kita itu belajar.
Di waktu lain saat ada kesempatan mereka akan melakukan apa yang pernah mereka lihat dari ayah bunda. Jadi beberapa contoh teladan, misalnya ayah bunda tidak menggunakan HP, ponsel pada saat berkumpul bersama, entah di rumah, entah di restoran, atau saat berbincang-bincang dengan ayah bunda dan anak-anak di dalam satu ruangan, tidak menggunakan ponsel semua. Itu menjadi contoh dan mereka melihat itu. Atau misalkan yang lain, ayah bunda biasa bangun pagi dan kemudian mendengarkan audio bacaan kitab suci dalam keseharian ayah bunda. Contoh ini adalah gambaran yang jelas yang dilihat anak, dan anak belajar dari ayah bunda apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan ayah bunda dengan gadget ayah bunda. Maka mereka akan melihat contoh itu. Dan ketika anak-anak melihat ayah bunda tidak menggunakan gadget dan itu tidak menjadi masalah, maka di waktu yang lain, oh ternyata tidak ada masalah juga ya kalau saya tidak menggunakan gadget. Nah, ini prinsip yang penting. Yang kedua, tips yang bisa saya berikan ayah bunda adalah kalau mereka kemudian tidak menggunakan ponsel, beri kegiatan pengganti. Contohnya anak balita. Anak balita tidak hanya sekedar melihat di internet, kemudian mendengarkan lagu cicak-cicak di dinding, begitu ya ayah bunda. Tetapi mereka bisa mengalami secara langsung dengan cara ayah bunda mengajak mereka berkegiatan dengan melihat cicak-cicak di dinding di rumah kita. Atau misalkan mereka mendengarkan lagu bola-bola di ponsel. Nah, ayah bunda bisa membelikan bola-bola secara langsung dan kemudian berkegiatan bersama, bermain bersama anak dengan bola-bola itu. Jadi tidak hanya melihat dari internet, tetapi apa yang dilihat di internet itu ayah bunda lakukan. Membeli mobil-mobilan dan kemudian berkegiatan bersama dengan mobil-mobilan itu dengan anak-anak ayah bunda. Prinsipnya adalah mengalami dan berkegiatan bersama, menggantikan ponsel. Anak akan belajar bahwa ada banyak aktivitas yang lain yang menyenangkan selain gadget. Hidup tidak hanya sekedar gadget, tetapi ada banyak hal lain yang bisa anak-anak ayah bunda lakukan selain gadget. Kalau usia anak-anak sudah SD atau SMP atau SMA, mungkin berbeda dengan anak yang lebih kecil. Ayah bunda bisa memberi kegiatan yang lain, melakukan aktivitas yang membangkitkan hobi, atau menumbuhkan hobi baru untuk anak-anak kita yang sudah lebih besar. Seperti misalkan membuat kreativitas dari kertas yang pernah dilihat dari ponsel atau dari buku. Atau mungkin ayah bunda bisa berolahraga bersama atau berolahraga yang memang dipilih anak. Misalkan badminton, bersepeda bersama, renang, latihan musik, les musik dan sebagainya. Mengajak, merawat hewan, tanaman, apapun juga. Kegiatan bersama dengan mereka. Prinsipnya adalah semakin dini anak kita bersentuhan dengan teknologi seperti gadget atau ponsel ini, semakin mungkin mereka berpotensi akan menjadi pengguna teknologi di dalam kategori yang berat. Kategori yang berat itu biasanya 6 jam ke atas. Jadi semakin dini mereka pegang gadget, maka kemungkinan dengan bertambahnya usia mereka akan semakin banyak waktu dengan gadget, bahkan mungkin akan kecanduan. Jadi ayah bunda dengan menjadi teladan dan menumbuhkan aktivitas lain yang menyenangkan selain gadget seperti hobi, latihan fisik, itu akan membuat anak-anak belajar melihat bahwa ada banyak aktivitas lain yang menyenangkan selain gadget. Jadi ayah bunda, kalau ayah bunda mempunyai pengalaman bagaimana menggunakan gadget, pengalaman anak menggunakan gadget, pengalaman mengasuh mereka menggunakan gadget, mari silakan ayah bunda bercerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Jika ayah bunda mempunyai permintaan tentang tips parenting yang lain, silahkan juga tulis di kolom komentar. Selamat mencoba
Dan sampai jumpa di topik berikutnya. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ide aktivitas minggu kali ini sesuai dengan tema sekolah minggu dari Bina Warga, yaitu Tuhan Yesus adalah terang dunia. Berdasarkan bacaan Alkitab Yohanes 8 ayat 12-20. Ayo Papa Mama, kita ajak anak-anak beraktivitas bersama sambil ajak anak bertanya jawab tentang terang dunia. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Kita akan membuat ini. Kita akan ajak anak membuat hiasan lilin dari roll tissue. Bahan-bahannya adalah tissue roll, kertas, lem, gunting, pensil, dan kawat bulu. Cara membuatnya, kita akan menggambar bagian apinya. Ambil yang warna kuning. Adik-adik bisa mengukurnya juga. Sudah, lalu kita menggambar untuk yang oranye. Untuk yang emas. Oke, setelah itu kita gunting. Gunting. Setelah itu kita lem. Kita boleh rapikan sedikit.
Oke, apinya kita sudah jadi. Kita ambil tisu roll, kita gunting di bagian tengah. Untuk disangkutkan. Seperti ini. Lalu yang terakhir, kita ambil kawat bulu kita kelilingi bagian bawahnya. Kita hias dengan kawat berbulu. Kita hias, lalu kita ambil warna oranye, kita hias juga. Kita hias lagi. Jadi deh. Setelah selesai, Pak Mama dapat mengajak anak untuk membuat proyek keluarga dalam rangka menjadi terang di tengah-tengah lingkungan rumah. Pasti banyak yang dapat kita lakukan untuk menjadi terang, seperti memberi bantuan secara reguler kepada petugas kebersihan, atau membersihkan jalanan di depan rumah, atau membuat tong sampah agar orang yang lewat dapat membuang sampah pada tempatnya. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, gerejaku, girangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.